Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita trio Unsia. Dan yang saya Fauzia Aulia Firdaus, ada Wira dan Bang Matius. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas RPL, tugas terakhir, tugas UAS yang didoseni oleh Bu Cian Romadona Hasoltin, Eskom Mkom. Dengan tugas saya yang akan menjelaskan tugas nomor satu. Minta tolong untuk slide nomor satu, Bang. Kayak ini. Udah, Nah, udah terlihat. nomor satu itu bisa kita lihat ya, itu adalah information system and component part-nya. Nah, untuk nomor satu ini, sistem informasi adalah kombinasi dari komponen-komponen yang terkait yang ada di gambar itu, yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyediakan output informasi yang diperlukan oleh pengguna dalam sebuah organisasi. Nah, jadi item-item yang ada di gambar nomor satu itu adalah output ataupun inputnya, dan serta untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi yang diperlukan oleh pengguna atau kita gitu di dalam sebuah organisasi. Dan nomor dua akan dilanjutkan oleh Bang Matius. Nomor dua dan tiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bang Fauzi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nomor 2, yaitu tentang sistem boundary dan juga automation boundary. Oke, sistem boundary sendiri adalah suatu batasan ya, atau perbatasan nih yang memisahkan suatu sistem tuh dari lingkungan eksternalnya. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Nah, sistem boundary juga ini mengidentifikasikan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang dianggap sebagai elemen eksternal yang berinteraksi di sistem tersebut. Nah, sedangkan kalau automation boundary atau base analytics bisa kita sebut sebagai berdasarkan otomatisasi, ini tuh merujuk pada batasan di mana sih proses otomatisasi itu dimulai dan juga di mana proses itu berakhir. Nah, dalam konteks otomatisasi, batas otonomisasi ini menunjukkan di mana sistem otomatis itu berinteraksi dengan manusia atau sistem lain. Tapi ini tidak sepenuhnya otomatis. Ini akan membantu kita dalam mengklarifikasikan tugas-tugas dan juga proses. Oke, selanjutnya kalau mengenai sistem activity diagram atau simbol nih, di sini ada beberapa item ya atau komponen, ada yang namanya swimlane, ada yang namanya juga starting activity, transition arrow, activity dan juga ending activity. Juga ada yang namanya synchronization bar dan juga synchronization bar join. Di mana dia ini synchronization terbagi atas dua ya. Ada synchronization split dan juga yang join. Juga ada yang namanya decision activity. Ini akan untuk ngasih decision lah. Mungkin kalau di programming kita bisa sebut sebagai if else. Dan juga di sini ada another way to show decision. Untuk si swimlane sendiri, mungkin di sini akan saya jelaskan satu-satu juga. Untuk swimlane ya, swimlane ini sesuatu sebentar, sesuatu yang untuk memecah activity diagram menjadi kolom atau baris dan membaginya tanggung jawab objek-objeknya yang melakukan suatu aktivitas. Lalu kalau transition, transition ini yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan juga sebelumnya. Juga tadi kan saya sudah singgung ada tentang synchronization, ya ada dua. Yang pertama tuh kalau yang join atau bahasa Indonesia kan penggabungan ya. Ini tuh biasa digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Sedangkan kalau misalnya si synchronization yang split, ini mungkin bisa kita sebut juga sebagai fork lah. Ini digunakan untuk memecah tingkah laku atau behavior untuk menjadi activity atau action secara paralel juga. Lalu tadi yang tentang si start point atau start activity lah, ini lingkaran hitam kecil nih yang biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal atau juga titik awal aktivitas dari setiap activity diagramnya. Lalu juga ada namanya notasi akhir atau mungkin disebut juga sebagai end state. End state itu yang ini sih, yang ini nih. Disebut sebagai ending activity. Dia tuh digunakan untuk menandakan prosesnya itu sudah berakhir.
Dan pada UML sendiri notasi akhir ini dapat digambarkan sebagai inilah yang tadi kita lihat ini si apa bulatan hitam ini. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Bang Wira. Oke, terima kasih Saudara Matius. Kali ini saya akan melanjutkan untuk di gambar 4 atau activity diagram the model workflow. Biasanya ini dilakukan oleh PM atau project manager. Di sini kita bagi dari empat space. Pertama ada customer, terus ada salesperson, terus ada technical expert, terus di sini ada system. Nah, di mana biasanya kan kita kalau misalkan dapat request dari customer, kita dapat request dulu nih, dia kebutuhannya apa sih gitu. Terus dari kebutuhan tersebut customer menyampaikan nih ke si sales. Terus sales akan mencatat apa aja yang dibutuhkan sama si customer. Terus juga selanjutnya ditanya nih, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan ada sih required yang dibutuhkan, misalkan oh dia butuh bahasanya misalkan pakai Node.js, Java, terus Java-nya pakai pluginnya apa, misalkan bisa pakai Spring atau bahasa yang lainnya gitu. Jadi ditanya dulu nih ada required atau tidak untuk pemrograman yang akan dibuat nantinya gitu. Jika ada, dicek dulu nih required-nya ada atau tidak di kita, atau bisa atau tidak di kita. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke enter data info system, di mana kita akan menghitung nih, oh dia perlu A, B, C, misalkan perlu modul ke master customer, master user, atau master group access gitu kan. Kita hitung dulu nih, ya kan, enter data dulu apa aja sih modul yang akan dibutuhkan di sistem dia nantinya gitu. Setelah dihitung atau sudah dimasukkan nih apa aja modulnya, selanjutnya adalah melakukan calculate, di mana rumusnya biasanya dipakai adalah kira-kira untuk membuat suatu modul ini menggunakan berapa programmer dan menggunakan berapa hari kerja dari programmer tersebut dan gaji programmer tersebut seharinya itu berapa gitu kan, dikali estimate sama spare time. Jadi biasanya ada actual sama spare time, di mana nanti untuk jaga-jaga nih spare time tersebut, misalkan modul master customer untuk actualnya atau yang kita harapkan itu misalkan dikerjakan 3 hari gitu. Sedangkan spare time dari PM sendiri atau dari perusahaan sendiri 7 hari. Jika range-nya dilewat dari tidak lewat dari 7 hari berarti ya aman tuh ya kan. Nah, di situ untuk menghitung calculate dari quotation tersebut. Nah, selanjutnya akan direview lagi nih sama si customer gitu. Customer akan mereview si quotation yang sudah dibuat oleh perusahaan si startup tersebut, direview dulu kira-kira udah bener belum sih sama yang disampaikan customer, require-nya udah ada semua atau belum sih, itu modul-modulnya udah lengkap atau belum sih, untuk flow-nya udah lengkap atau belum gitu. Kalau misalkan belum ada atau misalkan masih ada yang kurang, itu akan balik lagi prosesnya kemana, ke pencatatan required kembali, karena berarti ada yang kurang nih dari proposal yang dikasih atau quotation yang dikasih. Sedangkan kalau misalkan tidak ada masalah dari quotation yang dikasih dan si customer itu oke dari segi harga dan segala macam itu, selanjutnya eh, akan melanjutkan ke quotation accept. Berarti oke, quotationnya diterima nih sama si customer. Nah, dari quotation itu diterima ke proses selanjutnya pastinya adalah negosiasi dari harga tersebut. Itu sih untuk penjelasan workflow untuk nomor 4 gitu. Selanjutnya selanjutnya mungkin dari penjelasan nomor 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan nomor 4 dijelaskan oleh saya. Mungkin selesai presentasi UTS Rekayasa Perangkat Lunak kita kali ini. Pesan dari kita, pesan dari saya adalah ingatlah bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Mari kita terus menggali ilmu pengetahuan dan menghadapi tantangan dengan penuh semangat. Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah berpartisipasi dan kepada dosen pengajar kita, Bu Cian Rahmadona Fasulutin Eskom Mkom, yang telah membimbing kami di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini. Sampai bertemu di next tugas dan di next mata kuliah. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih.